Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, kesehatan bisa kita maksimalkan sebaik mungkin. Langsung saya awali pada pagi hari ini kita akan belajar terkait materi PPKN. Jadi terkait dengan materi PPKN, silakan disiapkan alat tulisnya dan juga disiapkan segala apa yang dibutuhkan pada materi pembelajaran pagi hari ini. Oke? Jadi langsung saja, kita sudah belajar minggu kemarin, kita review materi hari ini dan juga langsung nanti disiapkan alat tulisnya, kita langsung menuju ke PowerPoint materi pada hari ini. Oke? Lagi kemarin minggu kemarin kita sudah belajar banyak terkait dengan apa saja sih ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan juga bisa mengganggu integrasi bangsa Indonesia. Jadi kemarin sambil kita review ya, jadi kemarin ada ancaman dari bidang ideologi, ada ancaman di bidang ekonomi, ada ancaman di bidang sosial budaya, bidang politik dan juga keamanan dan juga pertahanan. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara bagaimana sih cara mengatasi atau strategi untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan ancaman terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Oke. Jadi kita buka terlebih dahulu halaman 8, jadi LKS halaman 8. Silakan disiapkan bukunya, dibuka ya. Oke. Next. Pertama kita harus kalau kita mau memberikan rasa nyaman, rasa aman, mempertahankan Indonesia, mempertahankan kedaulatan, integrasi nasional kita, maka kita harus punya sikap Bhinneka Tunggal Ika atau nasionalisme. Bagaimana kita punya prinsip setiap warga negara, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, tetap menjadi warga negara Indonesia. Jadi memang kebinekaan ini harus tetap kita jaga, kita rawat supaya setiap perbedaan yang ada di dalam bangsa ini mampu terajut kembali. Jadi tidak ada istilah intoleransi. Jadi semuanya saling menghormati. Jadi memang bangsa yang besar adalah memiliki kekayaan melimpah, baik kekayaan secara alam ataupun secara budaya. Makanya keberagaman ini adalah sebagai tantangan dalam menangani setiap perbedaan. Jadi semakin banyak perbedaan yang ada, maka semakin banyak konflik yang muncul. Oke. Ini yang kemarin kita sempat singgung, ada AGTH. Jadi apa itu ancaman yang kemarin, ada juga gangguannya itu seperti apa, kemudian tantangan, hambatan. Jadi kalau ancaman ini kan sifatnya kemarin merombak kebijaksanaan secara konsepsional, kriminal dan juga politik. Kalau memang gangguan ini kan sifatnya melemahkan tapi berasal dari luar, tapi tidak secara konsepsional, tidak terencana. Kemudian ada tantangan. Jadi kalau tantangan ini kan memang tujuan sifatnya adalah menggugah kemampuan dari setiap individu yang ada di suatu negara. Ada hambatan. Kalau hambatan ini memang berasal dari dalam dirinya sendiri atau internal. Kalau gangguan tadi kan eksternal, kalau hambatan ini secara internal, melemahkan, menghalangi, tapi ada terencana konsepsional. Oke, next. Jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit mengupas strategi mengatasi ancaman dua saja. Jadi ancaman secara ideologi dan juga ancaman secara politik. Jadi memang terkait dengan ancaman kemarin kan ada yang non militer, ada ancaman yang militer. Jadi kalau ancaman militer itu kan menggunakan senjata, menggunakan alutsista. Tapi kalau ancaman non militer berarti ada ancaman secara ideologi, politik, ekonomi dan juga sosial budaya. Next. Pertama kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih strategi menghadapi ancaman militer. Nah, jadi memang di dalam Pancasila itu kan sudah termuat beberapa nilai-nilai luhur. Jadi dijadikan pandangan, dijadikan wawasan, dijadikan dasar
supaya negara Indonesia ini tetap satu. Jadi asas-asas di dalam Pancasila itu sudah memberikan pedoman, memberikan dasar bagi kita untuk supaya bisa menjaga keutuhan wilayah Indonesia ini. Jadi yang pertama, di dalam pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 disebutkan, pasal 30 ayat pertama mengatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan. Jadi setiap warga di Indonesia itu punya kewajiban untuk mempertahankan dan juga mengamankan negara dari beberapa kelompok-kelompok yang menginginkan ketidaksatuan di bangsa ini. Oke, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, pasal 30 mengatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi sebagai kekuatan utama itu adalah dari TNI dan juga Polri. Selain itu bersinergi dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi memang cara mengatasi strategi ancaman di bidang ideologi ini adalah membuat suatu lapisan dalam konsep penanganan yang terdiri dari berbagai unsur. Jadi unsur pertahanan ini ada dari militer seperti TNI dan juga Polri, ada yang semi atau non militer. Kalau non militer itu bisa berupa kementerian, bisa lembaga pemerintah, atau dalam lembaga-lembaga mempertahankan ideologi. Jadi memang ada banyak sekali cara mengatasi ancaman di bidang ideologi. Kemudian ada Sishan Kamrata. Apa itu Sishan Kamrata? Sishan Kamrata adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi di dalam Sishan Kamrata ini adalah hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional, sarana dan juga prasarana nasional serta seluruh wilayah merupakan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Jadi menempatkan negara sebagai subjek pertahanan. Punya perannya masing-masing. Jadi mulai dari unsur pemerintah yang membidangi mengenai informasi, mendinamisasi kekuatan nasional, baik itu secara informasi maupun secara operasi. Jadi memang terkait dengan ancaman ideologi ini harus ada unsur-unsur baik secara militer maupun non militer saling bekerja sama. Jadi mulai dari militer, TNI, Polri, non militer misalnya kementerian, lembaga, kemudian juga ada rakyat, ini saling berintegrasi, saling menyatu. Jadi memang di Sishan Kamrata ini adalah ada beberapa aspek yang bercirikan bahwasanya sistem pertahanan keamanan negara itu harus sifatnya asasnya adalah kerakyatan. Jadi orientasinya, tujuannya adalah bagaimana pertahanan dan keamanan negara ini diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat, tidak hanya kepentingan secara pribadi individu, tapi asas pertama adalah kerakyatan. Jadi apapun pertahanan keamanan itu ditujukan, diabdikan untuk masyarakat. Yang kedua ada kesemestaan. Maksudnya apa? Kesemestaan. Jadi di dalam sistem pertahanan dan juga keamanan negara, seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan, entah itu pertahanan secara militer atau non militer. Yang ketiga, sistem pertahanan dan keamanan negara itu ada konsep kewilayahan. Jadi gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis dari negara kepulauan. Jadi kewilayahan ini adalah pembagian daerah. Misalnya ada daerah Aceh, ada daerah Jawa. Jawa sendiri nanti ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini termasuk sistem pertahanan keamanan negara yang sifatnya adalah kewilayahan, kedaerahan. Jadi punya wilayah kewenangannya masing-masing. Jadi selain hal-hal tersebut memang ada beberapa yang harus kita selesaikan bersama.
kita harus juga saling berhubungan, saling bersinergi dengan beberapa unsur itu tadi. Apa? Ada TNI, Polri, kementerian, lembaga-lembaga yang menaungi dan juga menjaga atau membidangi ideologi. Jadi memang peran lapisan dari pertahanan menjaga ideologi ini sangat berat. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali kelompok-kelompok anarkis, kelompok-kelompok radikalis, liberalis yang mencoba merongrong negara Indonesia untuk supaya merubah sistem yang sudah disepakati oleh para founding father kita. Jadi kalau di Indonesia itu memakai sistem pemerintahan demokrasi. Jadi perlu diingat, kalau sistem pemerintahnya demokrasi berarti adalah hak konstitusionalnya, hak warga negaranya itu dipakai. Jadi makanya ada sistem pemilu atau pemilihan umum. Jadi asas di dalam pemilihan umum negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi from people, for people, dan juga by people. Oke. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara kita, strategi kita mengatasi ancaman secara ideologi. Nah, jadi memang ada 4 sampai 5 ada ancaman, ini termasuk ancaman non militer ya. Ancaman non militer. Yang ini ancaman secara militer. Nah, ini ancaman secara militer. Kemudian ada ancaman secara non militer, ada bidang ideologi, ada bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya. Terakhir itu ada bidang pertahanan dan juga keamanan. Oke, kita masuk ke bidang ideologi saja. Jadi kalau terkait dengan bidang ideologi yang sifatnya non militer, itu ada beberapa konsep pertahanan berlapis. Nah, iya. Ini ada konsep pertahanan berlapis. Yang pertama adalah adanya kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang membidangi ideologi. Misalnya sekarang di era zamannya Pak Jokowi itu ada lembaga atau badan yang memang konsen, memang betul-betul memberikan edukasi, advokasi terhadap ideologi Pancasila. Misalnya ada BPIP atau Badan Pembelajaran Ideologi Pancasila. Nah, itu kan suatu kementerian atau lembaga yang memang membidangi terkait ideologi. Yang kedua, ada unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri dan politik dalam negeri. Jadi ini termasuk kementerian dalam negeri, atau ada yang namanya istilahnya Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, yang sekarang dijabat oleh Pak Mahfud MD. Ini juga tujuannya apa? Supaya kementerian tersebut memberikan output, memberikan tujuan supaya ideologi bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila ini tetap terjaga dan juga memahami nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, mengatasi strategi ancaman di bidang ideologi. Ada unsur pemerintahan yang membidangi informasi. Jadi memang sekarang zamannya itu adalah zaman elektronik, semuanya serba internet, semuanya serba praktis. Jadi banyak disalahgunakan, misalnya tumbuhnya informasi yang bersifat hoax atau bersifat bohong. Ini memang suatu cara yang sangat efektif di era modern sekarang untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk membuat kontroversi yang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi makanya adanya pemerintahan yang membidangi informasi ini untuk membentengi adanya kabar-kabar hoax atau kabar bohong yang memang tidak dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait. Oke. Yang keempat, ada unsur pemerintahan yang membidangi pendidikan. Jadi makanya di dalam pendidikan untuk mengatasi ancaman non militer yang sifatnya ideologi adalah mata pelajaran wajib PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah mata pelajaran wajib supaya apa? Supaya generasi muda zaman sekarang itu tetap mengetahui bahwasanya Pancasila, nilai-nilai luhurnya seperti apa, cara penerapannya seperti apa, cara implementasinya seperti apa. Itu kita wajib belajar PPKN, pendidikan keluarga negara. Oke. Yang nomor 5, cara mengatasinya.
di bidang ideologi adalah unsur pemerintah yang membidangi agama. Jadi memang agama negara ini tidak dapat dipisahkan. Jadi nasionalisme ya, agama juga iya. Makanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu membuat prinsip, membuat jargon hubbul waton minal iman. Makanya negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan, jadi melekat. Kemudian ada lapisan militer. Jadi kalau terkait dengan lapisan militer ini adalah benteng terakhir kita dalam menjaga ideologi, misalnya baik dari TNI, Polri maupun di Badan Intelijen Nasional, itu terkait dengan bidang ideologi dan cara strategi mengatasi ancaman ideologi. Jadi ada 6 poin ini. Jadi silakan dicatat ya anak-anak. Oke, kita next yang kedua ini ya. Yang kedua ada bidang politik ya. Jadi memang negara Indonesia ini kan kental akan hal-hal politik. Jadi memang dinamika politik di Indonesia itu sangat luar biasa, perubahannya sangat luar biasa. Jadi kalau sampean ikut di BES, ikut di organisasi, baik itu di Remas maupun di desa sampean, di KNU-an, itu memang belajar organisasi berarti belajar dinamika politik. Jadi di dalam dinamika politik itu semuanya serba instan, semuanya serba tidak terduga. Oke, kalau sampean hari ini jadi wakil ketua, belum tentu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian Anda menjadi ketua, bisa juga lengser atau dialihkan ke wakilnya. Memang politik serba tidak terduga ya. Jadi untuk menghadapi berbagai ancaman dalam bidang politik utamanya dibutuhkan strategi yang menjadi atau yang dibagi dalam 2 macam approach atau ada 2 pendekatan. Jadi untuk mengatasi bidang politik, ancaman bidang politik ini dibutuhkan 2 pendekatan. Ada pendekatan ke dalam internal, ada pendekatan keluar eksternal. Oke. Pertama, pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam ini adalah suatu bangunan sistem politik yang berada di dalam negara yang dilakukan secara dinamis. Jadi pendekatan ke dalam negara ini berarti yang melakukan pembangunan, melakukan pengembangan sistem politik itu berasal dari dalam negeri sendiri. Oke. Dengan menghargai apa? Cara pendekatan ke dalam dengan menghargai adanya kebinekaan atau perbedaan yang ada di dalam suatu bangsa tersebut. Jadi kebinekaan, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa dan negara itu harus tetap kita rawat itu di dalam bidang politik. Tapi sekarang perbedaan kemajemukan itu kan membawa pengkotaan kelompok. Jadi ada fraksi biru, ada fraksi hijau, ada fraksi putih, ada fraksi kuning, fraksi merah, itu yang membuat kebinekaan kita, kemajemukan kita itu semakin luntur. Jadi nilai-nilai intoleransi itu banyak karena memang ada kepentingan politik, ya politik jelasnya. Oke, yang pertama adalah penguatan penyelenggaraan pemerintah negara. Maksudnya seperti apa? Jadi suatu negara yang politiknya itu bagus, maka sistem penyelenggaraan pemerintahnya itu harus bersih, efektif, bebas KKN. Apa KKN itu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi memang harus ada cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga terkait dengan bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dan juga Pancasila. Yang kedua, penguatan lembaga legislatif. Adanya penguatan lembaga di bidang legislatif ini menjadikan lembaga yang berkualitas, karena bagaimanapun setiap undang-undang, setiap peraturan itu berasal dari lembaga legislatif. Kalau lembaga legislatif itu berarti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau eksekutif itu berarti presiden, wakil presiden, dan juga kementerian. Oke.
Jadi bagaimana mewujudkan lembaga legislatif supaya menjaga ancaman di bidang politik. Jadi lembaga legislatif itu harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan berbagai proses. Jadi proses tersebut adalah melahirkan produk-produk hukum, melahirkan produk-produk peraturan yang memang dilakukan untuk tercapainya pembangunan nasional. Nah, jadi memang lembaga legislatif itu harus mampu melaksanakan fungsi kontrol secara efektif, baik itu secara pelanggaran itu harus segera ditindak, dan juga dalam rangka apa? Dalam rangka mengedepankan berbagai kepentingan bangsa dan juga negara, bukan hanya asas pribadi. Jadi cita-cita negara itu harus kita junjung. Karena apa? Karena kita punya kepentingan umum, kepentingan rakyat, tidak hanya kepentingan pribadi. Kalau kita mengutamakan kepentingan pribadi, maka cita-cita luhur baik dari undang-undang maupun di Pancasila pasti tidak akan tercapai. Karena apa? Karena niatnya adalah mencari keuntungan secara individual, secara individu. Oke, yang ketiga, pendekatan ke dalam untuk mengatasi ancaman di bidang politik itu adalah penguatan kekuatan politik nasional. Jadi penguatan kekuatan politik nasional itu adalah dilakukan oleh berbagai partai politik yang ada di Indonesia maupun organisasi yang ada di dalam masyarakat. Oke. Jadi memang partai politik maupun organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat itu sebagai subjek politik dan melakukan pembangunan secara nasional. Karena apa? Karena kekuatan politik itu memiliki kewajibannya partai politik, kewajibannya organisasi masyarakat atau ormas itu untuk mewujudkan dan meningkatkan berbagai peran dalam bidang pendidikan politik. Itu sudah ada, terutama dalam konstitusi. Jadi memang kekuatan politik itu harus kita kuatkan kembali, harus kita yakinkan kembali terkait dengan bagaimana cara kita membuat politik, suasana politik, dinamika politik di Indonesia itu ramah, sopan, bersih, dan penuh toleransi. Itu. Kemudian bagaimana sehingga menjadikan warga negara itu sadar hukum. Maksudnya sadar hukum itu seperti apa? Kalau ada suatu perintah, kalau ada suatu peraturan, maka harus dijalankan. Kalau orang tersebut melanggar peraturan, melanggar undang-undang, berarti berhak diberikan sanksi atau hukuman. Itu yang namanya sadar hukum. Sadar hukum itu adalah ada peraturan, kita jalankan dengan tata tertib yang ada. Kalau kita melanggar berarti kita kena sanksi, itu sadar hukum. Jangan sampai kita melanggar peraturan tapi tidak mau diberikan sanksi. Itu termasuk masyarakat yang sangat kurang cerdas sebagai warga negara. Oke, itu terkait dengan pendekatan ke dalam ada 3 poin ini. Ada 3 poin. Oke. Yang kedua, untuk mengatasi strategi di bidang politik ada pendekatan keluar atau pendekatan secara eksternal. Memang pendekatan keluar ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan dinamisasi strategi upaya diplomatik. Kalau upaya diplomatik itu adalah upaya lobby perjanjian antara negara Indonesia dengan negara lain. Itu diplomatik. Bagaimana diplomatik itu saling menguntungkan, perjanjiannya itu saling menguntungkan, bagaimana melobi, bagaimana cara merekayasa, bagaimana cara membujuk supaya kedua negara baik secara bilateral maupun multilateral ini bisa simbiosis mutualisme, keduanya saling diuntungkan. Jadi yang pertama memang ada harus peningkatan kondisi dalam negeri. Ini peningkatan kondisi dalam negeri itu seperti apa? Jadi peningkatan kondisi dalam negeri secara sosial, secara sumber daya manusia itu kan berarti adanya peningkatan sumber daya alam atau sumber daya manusia itu harus ada peningkatan melalui program-program pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan negara lain, ini secara regional. Kalau regional itu berarti misalnya satu kawasan, misalnya di kawasan ASEAN, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, itu berarti
meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Jadi misalnya antara Indonesia dan Malaysia melakukan peningkatan SDM terkait dengan PKI. Kemudian kerjasama dengan Indonesia Singapura dalam proses penguatan militer itu bisa. Ini pendekatan secara eksternal keluar dalam bidang politik. Yang ketiga, penguatan ASEAN plus 6. Jadi ada supraregional. Jadi supraregional itu adalah di luar kawasan ASEAN tapi masih masuk kawasan Asia. Misalnya Asia Tenggara dengan Asia Tengah, Asia Tenggara dengan Asia Barat, Asia Tenggara dengan Asia Timur, atau Asia Tenggara dengan Australia. Itu terkait penguatan wilayah kajian supraregional. Jadi nanti bagaimana di wilayah Asia Tenggara atau wilayah ASEAN itu nanti bekerja sama dengan wilayah Asia Tengah, baik melakukan peningkatan kerjasama di bidang politik, di bidang ekspor impor, atau di bidang furniture, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan dan juga keamanan negara. Oke. Yang keempat, memperjuangkan kepentingan nasional melalui organisasi global. Ini sifatnya lebih luas lagi, sifatnya lebih universal. Karena apa? Karena memperjuangkan kepentingan nasional melalui organisasi global. Jadi organisasi global sekarang itu kan banyak. Sebut saja organisasi global sekarang IMF, International Money Federation, atau apa istilahnya itu, organisasi keuangan atau Bank Dunia. Kemudian selain Bank Dunia ada WHO atau World Health Organization, atau lembaga kesehatan dunia. Kemudian ada PBB, ada UNESCO, itu termasuk organisasi global. Jadi adanya organisasi global itu untuk mewadahi beberapa aspirasi masukan dari negara-negara. Misalnya ada sidang PBB, ada KTT Asia, kemudian ada summit G20. Juga termasuk organisasi-organisasi global yang sebisanya mewadahi aspirasi setiap negara untuk melakukan upaya pendampingan, upaya advokasi untuk mencapai kehidupan atau kedamaian di dunia. Jadi misalnya ada beberapa permasalahan, misalnya Palestina dengan Israel, itu kan nanti dibawa ke sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dicarikan solusinya. Jadi memang fungsi dari organisasi global itu adalah bisa memfasilitasi negara-negara yang ada di bumi ini untuk bisa menciptakan suatu sistem politik yang aman, nyaman, ramah, dan toleran. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar terkait dengan cara mengatasi ancaman di bidang 1 ideologi, 2 di bidang politik. Nah, hari ini kita belajar 2 itu saja. Jadi yang lainnya, strategi mengatasi di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan, kita lanjut di minggu depan. Jadi silakan dicatat. Hari ini kita belajar materi mengatasi strategi di LKS itu halaman 8 dan juga 9. Ingat ya, hari ini kita belajar apa? Belajar cara mengatasi atau strategi kita mengatasi ancaman di bidang 1 ideologi, 2 di bidang politik. Oke, silakan ditulis. Nanti tugasnya dicatat seperti minggu depan. Dicatat saja poin-poin penting yang sudah saya sampaikan di video ini. Nanti difoto, kirimkan ke saya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih kepada semua anak-anak yang hari ini, pagi ini bisa mengikuti pembelajaran PKN daring secara online. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sampai yang dijaga oleh Allah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, dan kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Oke, subscribe ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya yang pagi hari ini sudah berpartisipasi ikut dalam pembelajaran PPKN. Semoga apa yang sudah sampean usahakan pagi ini meluangkan waktu mempelajari ilmu, terutama ilmu PPKN, semoga ilmunya bermanfaat, barokah, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga
keimanan, jangan lupa sarapan supaya tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.